Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa, Mbak? Dengan Fatima. Oh, ini nanam apa, Mbak? Ini tanaman sorghum namanya. Oh, tanaman sorghum. Ya, sorghum color. Terus ini kenapa kok ditanam di bak? Untuk apa, Mbak? Ini tanaman sorghum kita gunakan untuk produksi fungi mycorrhiza arbuscula atau disebut FMA. Oh, gitu. Udah tahu mycorrhiza belum? Belum, apa itu Mbak mycorrhiza, Mbak? Ya, mycorrhiza itu sejenis jamur. Dia terbentuk dari spora-spora dan hifa. Dia adanya di dalam sini. Jadi ini kalau kita lihat di mikroskop itu akan kelihatan tuh jamur dan spora-spora dan hifanya itu. Oh, gitu. Nah, untuk memperbanyak si jamur mycorrhiza itu tadi harus kita sandingkan, harus kita inokulasi ke tanaman inang karena dia obligat si sporanya itu baru bisa hidup ketika menemui tanaman inang. Makanya dia disebut mycorrhiza. Jadi sebenarnya Mas, mycorrhiza itu terdiri dari dua kata. Iya. Satu myco, dua rhiza. Myco itu jamur, kemudian rhiza itu akar. Jadi mycorrhiza itu sebenarnya adalah hubungan saling menguntungkan antara jamur dan juga akar tanaman. Oh, gitu. Ya. Terus tadi kan katanya menguntungkan untuk tanaman tuh. Ya. Nah, yang diuntungkan apa, Mbak, untuk tanaman? Oke, jadi si spora itu nanti masuk menginfeksi ke akar tanaman, kemudian terbentuk hifa-hifa. Hifa itu kalau dalam mikroskop terlihat seperti serabut panjang berwarna putih. Nah, dia berfungsi untuk menyerap air, unsur hara, kemudian pupuk-pupuk yang diberikan kepada tanah itu dia akan diserap semuanya oleh si jamur, kemudian masuk ke dalam akar dan masuk ke dalam daun. Di situ diolah dalam proses fotosintesis dan juga dikembalikan lagi ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah itulah mycorrhiza mendapatkan makanan dari si tanaman itu dalam bentuk eks dan akar. Simbiosis itu terjadi seumur hidup tanaman. Jadi hanya sekali aplikasi mycorrhiza saat penanaman awal, bisa di polybag atau bisa di lahan, dia akan terbentuk simbiosis mutualisme ini dan akan terjadi seumur hidup. Jadinya si mycorrhiza akan melekat pada si tanaman ini tadi dan membantu memaksimalkan penyerapan air dan unsur hara pada tanaman. Oh, gitu. Tapi misal kalau saya udah punya tanaman nih di rumah, kan udah saya tanam. Ya. Terus belum saya pakein. Terus kalau mau saya pakein, itu ngaruh nggak ya? Oh, sebenarnya itu sudah telat-telat sedikit ya, tapi bisa sih kita aplikasikan. Intinya aplikasi mycorrhiza itu harus kontak dengan akar. Jadi kita maksudnya korek-korek dulu tuh akar tanamannya yang tadi udah ditanam itu. Jika udah kelihatan akar, misalkan dalam polybag kita buat 4 titik, setiap titiknya kita kasih aja mycorrhiza 1 sendok teh, kontak langsung dengan akar. Nah, itu tadi akan sporanya akan masuk ke dalam akar. Oh, gitu. Bisa. Berarti masih, walaupun saya udah telat, udah ditanam, ternyata masih bisa diaplikasikan ya? Bisa. Dan ini bisa untuk semua tanaman. Masnya punya tanaman apa? Oh, saya di rumah ada tanaman hias sih, ada yang bunga, ada yang daun juga. Tanaman hias bisa, anggrek bisa, kemudian tanaman kehutanan, kelapa sawit, untuk tanaman perkebunan, untuk tanaman buah dalam pot, semuanya bisa. Oh, untuk buah bisa juga berarti ya? Bisa. Oh, Buah gitu. 20 gram, rata-rata 10 sampai 20 gram. Jadi tergantung polybagnya dan juga tergantung besar kecilnya akar. Oh, gitu. Terus kalau misal saya udah tahu, nanti ke depan kalau misal saya ada pembibitan gitu, kalau ditanya teman saya juga, cara ngasihnya gimana tuh? Bisa order di sini, di Tokopedia ada, nanti kami kirim. Hah? Terus ada kemasan 1 kilo dan juga 25 kilo. Diaduk-aduk dulu tuh supaya sporanya merata. Kan sporanya adanya di dalam media zeolit ini. Supaya merata. Kemudian langsung aja 1 sendok teh sekitar 10 gram dimasukkan ke dalam lubang tanam itu di dalam polybag. Langsung tutup dengan tanah kembali. Oh, Sudah. gitu. Oke. Oke, Selamat Mbak. mencoba ya, Iya. pakai mycorrhiza. Terima kasih ya. Iya, Nanti kalau ada sama. yang ingin ditanyakan berarti menghubungi. Fatimah bisa, Mbak Diani bisa, Mas Mirza bisa. Oke, nanti disertakan. Oke. Terima kasih. Oke.